وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Ayuhal ahibba ikhwani wa akhwati fillah, yang kami muliakan jamaah pengajian Masjid Al-Ittihad, kita lanjutkan ngaji kita. Ya, matahari sudah terbenam, ya, hari sudah berganti, kita udah tambah tua satu hari. Mudah-mudahan hari-hari yang udah kita lalui menjadi hari-hari yang dipenuhi dengan amal soleh, dan apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, kita istighfar. Mudah-mudahan Allah hapuskan kesalahan kita dengan istighfar tersebut. Tapi yang tidak boleh terputus, insya Allah kita akan mengisi hari-hari kita ke depan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun yang kita ajarkan kepada anak cucu kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, ya, di bait ke-9 wafat Bunda Aminah wa ba'da sittin ma syahrin ja'i, setelah 6 tahun 1 bulan, wafatu ummihi alal abwa'i, bundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di Abwa, ya, daerah atau kota antara Makkah dan Madinah, dan sudah kita bahas, ya. Jadi ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada Allah, istadantu rabbi fi an astaghfirulaha falam yu'dan li. Aku mohon izin kepada Tuhanku an astaghfirulaha, untuk memohonkan ampun, laha, baginya, bagi bunda Nabi. Falam yu'dzan li, karena maka Allah tidak mengizinkannya. Nah, kenapa? Dari sini hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ya. Ini Nabi ketika ziarah ke kuburan ibunya di Abwa. Ini pendapat banyak ulama, termasuk Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, mengatakan bunda Nabi meninggal bukan dalam keadaan seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh dimohonkan istighfar, sebagaimana Nabi Ibrahim tidak boleh mohonkan ampun untuk bapaknya, ya, bapaknya sendiri yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang mengutuk Nabi Ibrahim bapaknya sendiri. Nah, dalam hadis-hadis sahih juga diterangkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan untuk bapaknya kelak di hari kiamat. Nah, dan sudah kita jelaskan pandangan ulama yang mengatakan ibu bapak Nabi itu masuk Islam, ya, atau minimal berada dalam masa yang belum ada Nabi. Di situ Nabi belum jadi Nabi, udah meninggal, sehingga masuk dalam kategori ahli fatrah, orang dalam masa kekosongan Nabi, sehingga tidak bisa dipastikan neraka atau surga. Itu Allah akan uji orang yang belum mengenal Rasul, karena memang belum sampai kepadanya ajaran Rasul, itu Allah akan uji. Nah, tapi kalau udah pernah mendengar tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, terus dia meneng-meneng baik, diam-diam aja, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, sehingga nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, ya, nggak tahu syariat Islam, dia yang salah. Kenapa nggak mau
bertanya, kenapa nggak mau mencari, kenapa nggak belajar. Seperti itu, kayak persis kayak kita gini. Kalau kita lapar, diem aja, ya cari, ngguris-ngguris, ya, atau ya cari nafkah lah. Seperti itu, jangan diam aja. Yang penting udah tahu, dia harus aktif. Ya, makanya kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi, ya, tidak ada orang yang mendengar tentang aku, ya, Yahudiyun wala Nasrani, Yahudi atau Nasrani, ya, tsumma mata walam yu'min bi, kemudian mati dan dia tidak beriman, ya, kepadaku, illa kana min ashabin nar, ya, dia akan masuk neraka. Karena udah dengar. Jadi nggak mesti nabinya datang atau muridnya nabi datang ke dia, dia santuy-santuy di sofa, ayo datang ajarin aku. Dia harus mencari, ya, selama dia udah dengar dia harus belajar. Nah, seperti itu. Nah, makanya salah satu bentuk kekufuran itu kufrul i'rad, ya, kekufuran karena dia berpaling, tidak mau tahu. Nanti ada kekufuran karena kesombongan, seperti kufurnya iblis. Iblis itu bukan nggak tahu Allah, bukan nggak tahu perintah Allah, dia udah tahu, bahkan pernah diskusi, bukan diskusi, pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tahu malaikat, tahu dia malaikat, tapi nggak beriman. Apa? Somse. Apa somse? Sombong sekali. Ya, orang sombong itu susah. Pokoknya tetap. Jadi ada pepatah gini. Ada orang sombong jalan sama temannya, ya. Ya, jalan sama temannya, kemudian di depan ada sesuatu yang terbang. Ya, kata temannya, "Ih, burung terbang." Apa namanya? "Enggak, itu bukan burung. Kambing." Burung. Atau ada sesuatu di depan, ya, bukan terbang. Ada sesuatu di depan. Kambing itu. Burung itu. Kambing. Yuk deketin. Terus tiba-tiba terbang. Brrr. Nah kan, burung bukan kambing. Pokoknya kambing walaupun terbang. Anzun wa intorot katanya. Pokoknya walaupun terbang tetap kambing. Subhanallah. Padahal udah ngeliat, udah didekatin, ternyata item-itemnya terbang, burung, berarti teman yang benar. Tapi karena dia sombong sekali, pokoknya tetap kambing walau terbang. Gak mau tahu saya. Subhanallah, ya nggak? Jadi kita kadang-kadang gitu, dan memang asyik begitu, karena gengsi juga kan, karena gengsi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita seperti itu. Jadi memang susah menerima kebenaran. Naam. Ya, itu sudah kita jelaskan tentang bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita lanjut min kafalati jaddihi hatta rihlatihi al-ula ila Syami. Jadi sekarang di asuhan kakeknya sampai Nabi melakukan perjalanan ke negeri Syam waktu kecil. Di sini di bait ke-10, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kazib. Wajadduhu lil abi, dan kakeknya dari pihak bapak, ya, yang namanya Abdul Muttalib, itulah yang mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ditinggal sama ibunya. Nah, jadi 6 tahun kan tadi, ya, ditinggal sama ibu. Kemudian diasuh sama eyang atau mbah. Diasuh sama mbah, sama kakeknya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ba'da samanin mat. Tapi ketika 2 tahun diasuh, ya, usia Nabi 8 tahun meninggal lagi. Nah, eyangnya meninggal.
min ghairi kadzib. Jadi pada usia 8 tahun eyangnya meninggal. Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, jadi ketika kakeknya mengasuh Nabi Muhammad itu, kakeknya itu sayang banget ya. Bahkan dijelaskan wa faddalahu ala auladihi wa abnaihi. Saking cintanya ya Nabi Muhammad tuh yang cucu didahulukan daripada anak-anaknya sendiri. Ya. Dan kalau Abdul Muthalib duduk di kursi kehormatan di sekitar Ka'bah itu, Nabi Muhammad ya orang belum jadi nabi, masih anak kecil, enggak apa-apa duduk di situ. Yang lain gak ada yang berani. Ya itu ada permadani khusus untuk kepala suku gitu ya. Anak-anaknya sendiri nggak berani, ora sopan, enggak sopan. Kalau Muhammad bin Abdullah cucunya nggak apa-apa, bahkan diajak di situ. Karena dia itu punya perasaan ini manusia nanti akan luar biasa. Nah itu, jadi sangat dicintai sekali. Nah, jadi setelah 8 tahun ya dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meninggallah. Jadi 2 tahun diasuh sama kakek atau sama eyang. Ini udah ma'ruf ya. Nah, qala Ibnu Ishaq falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin halaka jadduhu Abdul Muttalib. Naam ibn Hashim. Jadi mbahnya meninggal ketika usia 8 tahun. Nah, terus diasuh sama siapa? Tsumma Abu Thalibil amukafal, kemudian diasuh atau dikafil oleh Abu Thalib, saudara bapaknya, saudaranya Abdullah, Abu Thalib. Nah, ya diasuh oleh Abu Thalib. Wa khidmatahu tsumma ila Syami rohal. Ya, wa dzaka ba'da amihi tsani asyar wa kana min amri Bahira mashtahar. Ya diasuh oleh Abu Thalib ya sampai pada satu saat ya Nabi Muhammad pergi ikut dagang bersama pamannya ke negeri Syam. Usianya 12 tahun. Jadi pada usia 12 tahun ya Nabi Muhammad diajak keluar kota Mekah ke negeri Syam. Nah, di sana pas sampai ke daerah Busra ya bertemu dengan pendeta ya Bahira. Nah, ya Bahira. Nah, tentang Bahira ini hadis-hadisnya sebagian ulama mengatakan lemah, sebagian mengatakan sahih. Nah, seperti Syekh Albani mensahihkan dalam Sunan Tirmidzi. Nah, dalam Sunan Tirmidzi. Jadi inti kisahnya itu apa? Ya, kita baca hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang Bahira. Ya. Kharaja Abu Thalib ya diriwayatkan dari jalur Abi Musa al-Asy'ari. Kharaja Abu Thalib ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Ya, Abu Thalib bersama pembesar-pembesar Quraisy pergi ke Syam. Ya, falamma asyrafu 'ala rahib habatu. Naam wa halu rihalahum fa kharaja ilaihim ar-rahib wa kanu qabla dzalika yasirun fala yakhruj ilaihim wa la yaltafit. Jadi pada saat di daerah Busra sana itu ketemu sama seorang pendeta Nasrani di sini ya, rahib. Ya. Dan pendeta ini biasanya ya cuek bebek kalau bahasa kita. Nah, tapi pas kali ini pendeta ini ya menemui rombongan.
Ya, kemudian faja'ala yatakhallaluhumur rahib hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini si pendeta ini biasanya biasa-biasa aja ada orang ya. Sekarang dicari nih, meh. Nah, ini ada rombongan langsung datang ya dicari-cari. Ya akhirnya Nabi Muhammad SAW waktu itu belum jadi nabi, ya dicari sama pendeta ini. Ya kemudian diambil tangannya, itu Nabi Muhammad berarti 12 tahun ya. Hada sayyidul alamin. Ini tuannya manusia-manusia. Maksudnya manusia paling tinggi, sayyidul alamin. Wa hada rasulu rabbil alamin. Dan ini rasulnya Tuhan semesta alam. Ya ba'atsuhullah rahmatan lil alamin. Ya. Allah utus untuk rahmat bagi alam semesta. Faqala lahu asyakhu min Quraisy. Kemudian para pembesar-pembesar atau tokoh-tokoh Quraisy tadi, kok tahu ma ilmuka? Faqala innakum hina asyratum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajar illa kharra sajida. Ketika kalian melewati Aqabah itu ada pohon, batu, itu semuanya bersujud. Ya, wala yasjudani illa linnabi, dan mereka tidak bersujud kecuali kepada Nabi. Nah, kemudian wa inni a'rifuhu, dan nah ini yang betul-betul sangat dikenalkan ya, atau sangat viral di kalangan orang-orang yang mengerti Taurat dan Injil. Apa kata dia? Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghadrufi katifi mislut tufahah. Dan saya tahu karena ada cincin kenabian di pundak, di bawah pundaknya. Di pundaknya seperti apel. Ya, jadi ini menguatkan hadis riwayat Aisyah dalam Tobaqoh Ibn Sa'ad. Jadi ketika Nabi lahir sudah ada tanda itu. Jadi di antara bahu, ini bahu ya, bahu kiri, bahu kanan. Ya, jadi di bahu kirinya, sebelah kiri, itu ada cincin kenabian. Cincin besi bukan. Jadi tanda itu di sekitarnya juga ada tumbuh rambut-rambut. Nah, itu cincinnya dalam riwayat yang sahih ya, tanda kenabian, disebutnya khotamun nubuwah. Khotam itu artinya cincin. Jadi kayak bulat gitu, kayak telur burung merpati. Kalau di sini kayak apel, cuma kecil ya. Nah, jadi kayak ada daging jadi, warnanya mirip dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itu ciri Nabi Muhammad, dan itu sudah kita bahas tadi malam, kita singgung ya di Grogot. Jadi ketika Nabi lahir ada pendeta Yahudi di Mekah kemudian mengatakan ini malam ini kayaknya ada yang lahir, coba dicek. Nah, itu bahasa bebasnya sudah. Nah, riwayat ini dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, yang menulis kitab Bulughul Maram ya. Yang nggak ada, kayaknya nggak tahu deh. Akhirnya dicari-cari, ya emang Aminah melahirkan bayi laki-laki. Kemudian ditengok ada tandanya itu. Nah, langsung dia pingsan. Waduh, payah. Kalau bahasa bebasnya, dahabatin nubuwaan Bani Israel. Kenabian udah melenceng dari Bani Israel. Biasanya kan nabi-nabi sampai Nabi Isa itu dari keturunan Israel ya. Nabi Yakub dari jalur Yakub ke bawah, Nabi Yusuf ke bawah. Nah, ini kok dia dari jalur siapa? Ismail. Nah, Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Jadi dari Ismail sampai Nabi Muhammad keturunan Ismail. Ismail kan nabi. Baru ada nabi lagi di zamannya Nabi Muhammad. Jauh sekali. Ya, jauh. Tapi sekali jadi nabi paling keren. Khotamul Nabiyyin wa sayyidul alamin. Nah, itu. Jadi dia aduh bahaya gimana ini. Nah, tapi dia tahu kenapa, karena ada cincin kenabian di belakang. Itu pendapat ini
atau hadis tadi, hadis Aisyah atau riwayat dari Aisyah itu menguatkan bahwa cincin kenabian itu sudah ada sejak lahir, karena ada pendapat sebagian ulama mengatakan ini baru tumbuh ketika Nabi diangkat jadi nabi, baru ada. Nah, gitu. Nah, ini riwayat yang kita baca barusan. Nah, kalau yang sana kan Yahudi. Nah, kalau yang Bahiro ini Nasrani. Nah, itu pun sama ya dengan kisah yang sering kita bahas, kisah Salman Al Farisi. Salman Al Farisi itu dia itu dari Iran kalau sekarang ya. Ya, dari Iran kemudian ke Syam, kemudian ke Irak, kemudian ke Turki, itu ketemu sama pendeta. Dia itu tinggal di gereja sama pendeta. Ya, belajar agama. Kata pendetanya yang ajarannya kayak saya, pendeta garis lurus lah. Pendeta yang bertauhid, yang mengatakan Nabi Isa itu cuma nabi bukan Tuhan, ya, dan meyakini ada kabar Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya dia itu di belakangnya ada apa? Di punggungnya, di belakang baunya ada cincin kenabian, ada tanda dia itu nabi. Nah, itu ciri-cirinya itu dikasih tahu Salman Al Farisi sama pendeta yang di daerah Turki di sana. Kemudian apalagi cirinya? Menerima hadiah tapi nggak nerima zakat, nggak nerima sodakoh. Nah, langsung Salman Al Farisi ketika ketemu Nabi Muhammad, dan kisahnya ketika ketemu Nabi Muhammad luar biasa kisahnya. Ya, dia itu kan pas ngelihat orang Kristen kok kayaknya lebih masuk akal, ajarannya lebih enak gitu, ada nabi, ada apa. Akhirnya dari negaranya itu dari Iran kalau istilah Isfahan gitu ya. Akhirnya ngomong sama orang di gereja, ini agama ini asalnya dari mana sih? Oh, asalnya dari Syam. Syam itu sekarang negara Palestina, Lebanon, itu Syam namanya. Ya. Jordan yang kalah Piala Dunia ya sama Qatar. Ya. Jordan itu, Palestina, Suriah itu Syam namanya. Dulu satu aja namanya Syam. Ya, ketika umat Islam hancur, Turki Utsmani ambruk, akhirnya negara Islam dipecah kecil-kecil. Jadi negara kecil-kecil, ada Syam, ada Suriah, ada Palestina, ya. Ada apa lagi? Ada Syria. Jadi kecil-kecil, masing-masing sibuk dengan negaranya. Makanya Palestina dicaplok, diinjak-injak, nggak temennya nggak bisa nolongin, karena sibuk dengan negaranya masing-masing. Kalau dulu nggak bisa, kalau dulu umat Islam tuh ya, walaupun sistem kerajaan tapi luas gitu. Jadi susah mau dikerjain, itu susah. Nah, makanya kata Nabi Muhammad, akhir zaman itu umat Islam banyak tapi kayak buih di lautan, nggak bisa kita berbuat banyak. Nah, ya tapi ada solusinya. Solusinya kita harus kembali ke ajaran agama. Ajaran agama itu apa? Cuma nongkrong di masjid atau sholat tahajud aja atau witir? Enggak. Nah, kembali ke agama dengan kita punya etos kerja yang tinggi, berani menegakkan yang benar, ya, berani menjadi pendukung yang benar, ya. Kita harus pandai juga dalam berbagai disiplin ilmu. Itu juga bagian dari agama, gitu. Nah, intinya tapi semuanya diniatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Rasulullah ngomong hatta tarji'u ila dinikum, kalian akan kembali kuat, ya, nggak diombang-ambing begitu seperti makanan di hidangannya atau di atas meja makan dikeroyok begitu. Hatta tarji'u ila dinikum, bisa sampai kamu kembali ke agama kamu, kata Nabi Muhammad. Jadi kembali ke agama itu bukan cuma sholat berjamaah tok, bukan cuma semangat sholat 5 waktu tok, bukan. Nah, ya, apa? Bekerja keras, ya, terus rajin, terus berani, terus rela mengatakan yang benar, itu. Nah, kuat. Makanya kata Nabi, ala inal quwwah ar-ramyu, kekuatan itu memanah. Dulu memanah, sekarang ya pesawat terbang, ya bedil, itu kita harus kuat. Seperti itu. Makanya dulu Indonesia 350 tahun dikendalikan sama tukang dagang. VOC itu orang dagang, kalau kita kayak Indomaret gitu. VOC itu dari Belanda cuma berapa orang aja. Bawa kapal datang. Tapi karena punya apa? Punya bedil. Nah, itu perusahaan swasta. Nah, dari mana?
dari Belanda datang mau jualan, bertanya jualan, lama-lama menguasai tanah, nanam tebu, nanam karet, ya buat rel kereta api, ya dari ujung sampai ujung, Anyer Panarukan. Kenapa dia kuat? Ya karena dia punya bedil, ya pribuminya suruh nanam, dibayar semurah-murahnya, hasilnya dikirim ke Belanda. Nah, rempah-rempah semua, padahal itu negara kecil. Belanda sampai sekarang kalau ditiup terbang. Negara berapa penduduknya? Ya tapi karena dia punya kekuatan, revolusi industri, ya punya mesin dia, akhirnya ya takut kita. 350 tahun kita di bawah kendali mereka, diadu domba lagi ya. Ya Allah, politik adu domba. Nah itu, jadi pedagang aja asalnya, tapi menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, kok jadi sampai ke Belanda sana? Ya, apa kayak itu? Ya, kok sampai ke sana kita tadi? Ya, Abu Talib. Masya Allah. Nah, sampai-sampai ke pemilu lagi nanti lama-lama ya. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh pamannya. Nah, setelah ditinggal oleh kakeknya. Terus kita baca hadis, waktu dibawa pergi dagang sama pamannya, ketemu pendeta. Nah, pendeta itu tahu ini Nabi itu karena ciri di belakang. Makanya kita bahas tadi, wa kana min amri bahiro mashtahar. Dan kisah dengan Bahiro itu viral. Nah, dalam buku-buku sirah. Memang Nabi Muhammad waktu umur 12 tahun itu pendeta yang betul-betul ngerti tentang Alkitab, memang nungguin Nabi akhir zaman. Itu ada ciri-cirinya. Dan itu klop, pendeta yang di Turki, pendeta yang di Syam ini, ya, pendeta yang atau yang Yahudi yang ada di Mekah. Ya enggak? Bahkan kita kan udah kita kasih tahu kan, orang Madinah itu bisa percaya kepada Nabi Muhammad tuh kenapa? Gara-gara cerita pendeta-pendeta atau orang-orang Yahudi di Madinah akan ada nabi akhir zaman, ciri-cirinya begini, kata-katanya begini, ajarannya begini, sifatnya begini. Nah, itu. Makanya waktu kita bahas dalam Sahih Bukhari, ya, nabi akhir zaman, nabi itu mendapat wahyu. Sama Imam Bukhari dibawakan tentang kisah Raja Romawi yang mau nyaris beriman kepada Nabi Muhammad karena memang ciri-ciri kenabian Nabi akhir zaman itu ada di Muhammad bin Abdullah. Plus lagi tambah ada Raja Ethiopia. Raja Ethiopia itu beda lagi, itu kulit hitam. Ya, Raja Ethiopia. Siapa? Najasyi. Raja Najasyi. Najasyi. Najasyi itu gelar. Ya, kalau kita presiden. Nah, itu gelar presiden. Ya, kalau namanya Ashumah. Namanya Ashumah namanya. Kalau kita presidennya siapa habis ini? Wallahu a'lam. Ya boleh siapa? Ya, ala kulihal. Jadi Najasyi itu Kristen. Dia itu jadi raja, pas mati nggak ada yang nyolatin. Padahal dia raja loh, punya kekuasaan, tapi memang jadi pemimpin nomor satu juga belum tentu bisa merubah semuanya. Tapi ya punya peran gitu. Buktinya apa? Waktu umat Islam dibantai di Mekah, Nabi Muhammad cari-cari info kemana ya suaka yang bagus supaya nggak diazab begini, dibunuhin sama Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad suruh coba ke negeri seberang, naik laut dulu ke Afrika. Nah, sekarang Ethiopia, negara miskin sekali. Ya Allah, miskin. Nah, Ethiopia, negara tertinggal. Dulu Quraisy pun takut. Subhanallah. Dulu negara maju. Quraisy pun takut. Makanya 80 sahabat Nabi naik kapal, termasuk sepupunya Nabi Ja'far bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib ini. Ya, pergi ke sana supaya nggak dibunuh, supaya nggak dibantai. Sampai sana, rajanya siapa? Ashumah, Najasyi tadi itu. Kristen. Nabi Muhammad tahu ini Kristen, tapi dia otaknya jalan. Gitu. Kenapa Muhammad nyari yang Kristen? Kenapa Nabi Muhammad cari yang Kristen?
Ya karena Kristen itu Nabi Muhammad tahu ada Kristen yang masih betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Makanya ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pun yang pertama kali membenarkan itu adalah Jibril, dan itu wahyu siapa? Orang Kristen juga. Siapa? Warokoh. Yang itu masih ada hubungan kerabat dengan Khadijah. Nah, jadi Kristen. Bahkan kita pernah sampaikan, jadi Khadijah itu ngincar Nabi Muhammad bukan karena tampan, bukan karena jujurnya saja, ya karena Khadijah punya pengetahuan sebelumnya ciri-ciri Nabi akhir zaman itu juga. Makanya Khadijah nembak duluan. Semua orang mau sama Khadijah, janda kaya dan pintar. Tidak ada masalah, Udi. Tidak ada masalah. Jadi Khadijah itu mungkin selama ini yang kisah kalau kita baca ya Khadijah itu ya mungkin gini. Tapi kalau kita lihat lagi memang Khadijah itu melihat ciri-ciri ada kemuliaan kepada Nabi Muhammad itu nampak seperti itu. Makanya ketika Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hiro didukung banget yang nyiapin makanan apa segala gitu. Kan kalau istri bengal kan masak sendiri. Ngapain nongkrong-nongkrong di gua nggak kerja? Cari makan kayak enggak. Khadijah dukung, disiapin bekalnya, naik Nabi Muhammad ke atas. Nanti kalau umroh bolehlah lihat-lihat Jabal Nur, di atasnya itu puncaknya Gua Hiro. Kenapa disebut Jabal Nur? Karena wahyu di situ turun. Nah, ya nggak ada keutamaannya sih naik ke situ. Tapi kalau sekedar mau tahu, boleh. Di situ ada museumnya, ada museum wahyu. Kalau kita masuk ke dalam nanti dijelaskan tentang sejarahnya. Bagus juga. Seperti itu. Nah, sudah Isa? Sudah Isa kah? Ya, Waroko apa masuk dalam apa namanya dia udah zaman Nabi ya, termasuk bahkan ya orang yang paling pertama kali membenarkan Nabi ya Waroko. Jadi ya jelas insya Allah masuk surga, insya Allah beriman sekali. Nah, justru yang pertama membenarkan Nabi Muhammad itu orang-orang Kristen. Nah, begitu. Jadi itu udah nggak bisa dibantah itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi banyak pendeta-pendeta yang dikirim ke Israel untuk belajar langsung perjanjian lama dari Taurat di Israel sana, ke pendeta-pendeta tahu tentang kebenaran Islam. Jadi pulang masuk Islam. Banyak itu. Kenapa? Kalau dia gali betul-betul, makanya kalau pendeta-pendeta dulu dan sekarang, kalau betul-betul dia memahami Taurat, betul-betul dia memahami Injil, dia pasti dia membenarkan Nabi Muhammad dan agama Islam. Karena memang itu kabar gembira Nabi Isa. Jadi Nabi Isa memberi kabar akan ada Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Jadi nama selain Muhammad itu Ahmad, ismuhu Ahmad. Seperti itu. Waktu Umar Khattab mau menaklukkan Palestina, Palestina diambil alih sama umat Islam, itu tokoh-tokohnya itu ya memang ini akan diambil alih sama para sahabat Nabi. Nah, mereka tahu. Nah, ulama-ulamanya begitu. Jadi kita jangan ragu tentang akhirat ada, adab kubur ada, nikmat kubur ada. Apa yang dikabarkan Nabi Muhammad itu benar, itu semangat kita beramal soleh walaupun sambil bekerja, walaupun sambil guris, walaupun sambil dodos. Pokoknya yakin. Udah, ini agama Islam itu mengajarkan kita kehidupan setelah mati. Yakin. Jadi nggak malas-malas kita beramal soleh. Nah, jadi bukan agama aneh-aneh, sekedar agama aja, enggak, udah teruji. Jadi kita harus semangat mengajarkan ajaran Islam ini dan mempraktekannya. Ada pendeta masuk Islam gara-gara surat Tabat Yada, itu seperti yang kita jelaskan. Ya, kalau Quran ini benar bohong atau sekedar betul-betul bukan mukjizat Tuhan, pasti Abu Lahab itu bisa aja ngerjain. Jadi Allah mentakdirkan Abu Lahab celaka masuk neraka. Sampai mati Abu Lahab nggak masuk Islam. Yang lain Abu Sufyan
temannya Abu Lahab memerangi Islam habis-habisan. Masuk Islam. Abu Sufyan, ya enggak? Umar bin Khattab memerangi Nabi Muhammad, mau dibunuh Nabi Muhammad. Masuk Islam, berubah, ya enggak? Ya enggak? Banyak yang berubah. Dan alhamdulillah. Abu Lahab gengsi dia. Padahal kalau dia mau pura-pura saja masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Muhammad, saya sudah masuk Islam. Mohon surat tabat yada dibuang ya. Kan saya nggak masuk neraka, masuk Islam sudah, asyhadu alla ilallah. Ini suratnya harus nggak boleh dibaca. Mohon dihapus deh. Dibatalkan. Kalau dia mau pura-pura saja udah membatal, tapi nggak ada. Dia mau pura-pura pun nggak mau. Padahal banyak yang begitu. Orang pura-pura masuk Islam, besoknya keluar lagi dari Islam, murtad dari Islam, bilang Islam itu jelek, Islam itu jorok, saya tobat masuk Islam. Banyak itu yang pura-pura begitu, supaya membuat orang keluar dari Islam. Pura-pura pakai jilbab nanti kalau yang cewek, nah seperti gitu. Abu Lahab nggak mau, lebih baik mati dalam, berarti dia berjalan. Quran itu benar, apa yang dikatakan itu benar, itu mukjizat. Padahal bisa itu Abu Lahab pura-pura untuk menghantam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya nggak bisa, udah Allah takdirkan. Nah jadi seperti itu masalah Bahiro. Klub Bahiro, pendeta yang di Syam ini waktu kecil ketemu Nabi Muhammad, dia percaya, Heraklius percaya, bahkan itu rajanya superpower ya, rajanya Eropa waktu itulah, rajanya Kristen waktu itu. Kemudian Raja Najasyi percaya, bahkan menolong umat Islam, walaupun pas mati nggak ada yang nyolatin. Kenapa? Parlemennya nggak ada yang beriman. Menteri-menterinya nggak ada yang ikut ya, tapi karena dia ada kekuatan, umat Islam nggak bisa dibantai di situ, dijaga, dilindungi, tapi nggak maksimal juga. Kenapa? Nggak ada pendukungnya, nggak ada yang nyoblos, nggak ada yang dukung dia. Jadi orang baik kalau sendirian nggak bisa bergerak juga, harus tetap kita dukung orang-orang baik. Nah, siapapun kita harus tolong menolong dengan orang baik. Nah, orang nggak baik jangan tolong menolong, kita halangi dia dari keburukannya atau kemungkarannya. Nah, sudah azan Isya, mudah-mudahan bisa bermanfaat itu ya tentang Bahiro. Udah kita cocokkan, udah klub dengan pendeta-pendeta yang lain. Jadi Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita tambah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setia mengamalkan sunnahnya sampai mata berhenti berkedip dan jantung berhenti berdetak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.